Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Haidarullah dengan NRP akhir 006 akan mengulik, ya, mengulas mengenai bab interior bumi dan tektonik. Jadi pada bab tektonik nanti, kita akan sedikit menyinggung saja untuk terkait pendalaman dari materi tektonik sendiri itu ada di bab selanjutnya, di bab keempat, karena ini masih di bab kedua. Jadi pada buku Physical Geology Earth Revolve, ya, itu bab duanya itu desain interior bumi. Terus dengan sedikit menyinggung lempeng tektonik, terus lanjut ke ada yang namanya laut, ya, seafloor, dan terakhir akan berkenaan dengan lempeng tektonik. Tapi semua akan berkorelasi tentunya, tidak akan jauh beda. Jadi yang pertama, pada interior bumi, kita akan bahas mengenai ilmu peramatan gelombang. Jadi pada ilmu perambatan gelombang itu terbagi menjadi dua. Dan yang namanya gelombang eh, P dan S. Jadi gelombang P ini terjadi ketika ada baik gelombang P dan S, ya. Ini terjadi ketika ada dua kemungkinan antara kejadian secara alami dan buatan. Kejadian secara alami di sini adalah gempa bumi yang menghasilkan gelombang, ya, gelombang rambat itu terjadi. Atau juga secara buatan itu yakni bom, ya. Sebentar. Jadi gelombang yang dihasilkan, ya, itu akan direkam oleh seismogram, yang dimana hasil dari perekaman nanti akan dianalisis guna menghasilkan pemodelan bawah permukaannya itu seperti apa. Jadi mengenai ilmu perambatan masih, ya, di pembagiannya itu ada gelombang S dan gelombang P. Jadi gelombang P itu longitudinal, gelombang S itu transversal, ya. Di sepemahaman saya terkait perbedaan yang dapat dilihat secara signifikan terjadinya gelombang P dan S itu bisa diketahui karakteristiknya melalui permukaannya. Karena gelombang S itu relatif menggelombang, sedangkan P dia tidak, dia relatif masih horizontal atau datar. Di gelombang ada dua, terus dia berkenaan dengan seismogram. Di seismogram sebagai alat bantu untuk merekam, ya, gelombang itu terjadi, dan gelombangnya juga sumbernya ada dua, antara alami dan buatan. Jika dia alami maka gempa bumi, buatan bisa jadi bom. Nah, dari hasil analisisnya nanti dia akan memunculkan pemodelan bawah permukaan, yang di mana bawah model permukaan nanti dia akan menunjukkan karakteristik dari lapisan permukaan itu. Nah, lapisan karakteristiknya itu di sini pada keraknya. Jadi kerak kita itu ada dua, ada kerak benua dan samudra, continental crust dan oceanic crust-nya. Jadi berkaitan dengan ilmu peramatan gelombang tadi, itu mempengaruhi atau kita bisa membuat bagaimana karakteristik antara kerak benua dan kerak samudra. Kerak samudra dia itu memiliki ketebalan kisaran 7 kilo. Sedangkan kerak benua dia itu lebih tebal di 20 hingga 70 kilo. Itu mengenai ketebalan. Lalu mengenai kecepatan gelombangnya. Pada eh, kerak samudra, ya, dia itu lebih cepat 7 kilometer per second, dan di eh, kontinentalnya
di benuanya itu dia 6 km/second. Selisih terkait kecepatan akan mempengaruhi terhadap density atau densitas yang dimiliki oleh kerak itu. Jadi eh, pada kecepatan yang paling tinggi dia menimbulkan densitas yang lebih tinggi, sedikit lebih tinggi, 3 gram meter per sentimeter kubik. Sedangkan untuk kerak benua, ya, dia 2,7 gram meter per sentimeter kubik. Dan juga karakteristik yang bisa timbul itu adalah kandungan atau batuan yang terdapat di kerak benua dan kerak samudra itu berbeda. Jadi selain itu hasil karena perbedaan density yang akan menyebabkan yang namanya terjadi subduksi. Jadi subduksi ini ketika lempeng samudra itu dia menunjam ke bawah dari lempeng benua. Jadi eh, dia menunjam karena density-nya lebih besar. Ya. Terus batuannya yang sedikit saya sempat singgung, bahwasanya batuan ada di kerak samudra ini bersifat atau jenisnya itu basalt dan gabbro, sedangkan di kerak benua dia itu kon ini granit ya, granit. Jadi seperti karakteristik basalt, dia di kerak samudra itu sifatnya mafic, sedangkan di continental crust dia itu felsic, dia ada granit, ya, karena granit termasuk dari felsic. Terkait mengenai lapisan, jadi interior bumi pada kerak samudra dan kerak itu dia tersusun dari lapisan bawah permukaannya. Ada batas antara kerak dan mantel itu yang disebut lapisan muhu. Ya. Lapisan muhu eh, ini merupakan eh, mohorofik discontinuity. Jadi eh, mak- magma yang ada di bawah ketika mengalami uplift dia naik, sebagian besar dia itu tertahankan oleh muhu, lapisan muhu. Sedangkan eh, dampak dari eh, penahanan magma tadi karena dia menimbun banyak di area mantel atas, maka di area tersebut tercipta namanya ultra low velocity zone. Ultra low velocity zone itu terjadi ketika eh, pada permukaan yang liquid dan pada interpretasi gelombang karena di area astenosfer ya, astenosfer yang atau mantel atas tadi, dia itu eh, garis kecepatannya itu sangat lambat, makanya disebut ultra low velocity zone. Perlu diketahui juga bahwasanya pada mantel, mantel itu tidak sepenuhnya dia itu liquid, dia itu ada sebagian yang bersifat padat. Karena mengenai gelombang, gelombang kita bahas es, gelombang es dia itu sedikit hilang. Hilang dalam artian itu relatifnya dia itu untuk menyalurkan hingga bawah dia itu tergabung dengan batuan batuan padat yang masih ada yang mengkristal. Sehingga pada inti core-nya dia keluar lagi sebagai garis yang tiba-tiba keluar itu bukan tiba-tiba, tapi karena adanya transport dari batuan padat atau yang kristal tadi yang membantu gelombang es untuk meneruskan hingga ke bawah.
Untuk gelombang P, dia mengalami pelambatan saja. Karena gelombang P, dia itu mm, masih bisa meneruskan hingga inti tanpa menghilangkan garisnya. Karena sifat karakteristiknya dari gelombang P itu beda. Kalau dia melambat tuh, dia berada di kawasan ultra low velocity zone. Jadi mengenai pelapukan juga, pelapukan, pembentukan interior bumi. Bahwasanya interior bumi sendiri ini terjadi atau terbagi menjadi dua, antara pelapukan fisika dan pelapukan kimia. Eh, kok pelapukan? Proses, maaf, proses fisika dan berdasarkan proses kimia. Jika kita mengacu pada proses fisika, maka kita bisa membentuk atau menyimpulkan, membentuk untuk proses fisika sendiri, dia itu ada yang dari inti core, mantle, sama crust. Sedangkan untuk kimia, dia itu dimulai dari litosfer, astenosfer, mesosfer. Jadi litosfer ini merupakan eh, permukaan atas di area mantel dan muhu, area kerak dan muhu, di mana dia itu relatif padat dan kaku, sehingga pada area tersebut itu rentan terjadinya retakan, patahan, lipatan. Lapisan muhu sendiri dia itu tidak sepenuhnya padat juga, karena eh, magma yang ada di bawah itu membuat permukaan muhu atau lapisan muhu itu juga sedikit atau sebagian itu terelehkan oleh magma panasnya di sini. Oke, itu mengenai proses terbentuk dari fisika kimia. Terus kecepatan gelombang tadi berkurang, dia berada di ultra low velocity zone. Sifatnya kalau gelombang P dia tidak bisa, kalau gelombang P dia bisa, walaupun melewati liquid, ya lapisan yang liquid, dia hanya mengurangi atau kecepatannya berkurang. Sedangkan dia kalau gelombang es itu dia nggak bisa buat melanjutkan, bukan nggak bisa. Dia itu lebih ke mengasingkan, ya kalau saya mengasingkan, dia mengikuti bantuan dari eh, batuan-batuan padat yang kristal di area mantel untuk bisa sampai ke area inti. Jadi eh, untuk untuk pe- pengurangan kecepatan itu terjadi di area yang liquid, ya. Itu di area outer core. Untuk di mantel tadi itu di mantel bagian atas. Mantel bagian atas dia terjadi ultra low. Terus di outer core dia juga ultra low density zone sama. Karena dia liquid. Terus terkait gelombang es. Gelombang es itu hilang, mulai hilang. Maksud saya tadi ada di outer core, mendekati mantel bawah, perbatasan antara mantel bawah dengan inti. Dari sini intinya dia adalah inti bagian luar. Jadi di area mantel dia masih bisa terlihat
Namun sesuai dengan karakteristiknya tadi, bahwasanya gelombang P itu dia merambatnya itu lebih cepat daripada gelombang S, atau dalam artian kekuatan dari kecepatannya itu berbeda. Oke, selanjutnya mengenai lapisan yang ada di inti core. Perlu diketahui bahwasanya inti core ini lapisan yang inti bumi yang panas. Di sana ada tercipta peluruhan radioaktif. Saking panasnya, untuk terciptanya di area outer core ULVZ dan sama kasusnya seperti di upper mantle di astenosfer. Bahwasanya itu terjadi ULVZ itu karena eh, apa itu? Jadi ada dua terkait ULVZ ini. Ada kan, dia, dia itu karena peningkatan suhu, karena dia itu berbatasan langsung dengan daerah outer core. Bahwasanya tadi kita sudah mention di area outer core dia itu sifatnya liquid. Oke. Terus yang kedua ini terkait proses reaksi kimia. Jadi reaksi kimia ini antara di area outer core, ya. Area outer core ini eh, karena reaksi kimia dia bisa menyebabkan ultra low velocity zone. Oke. Terus yang selanjutnya mengenai isostasi. Isostasi di sini ini adalah konsep keseimbangan. Jadi dia itu menyeimbangkan terkait proses di sekitar lingkungannya. Jadi isostasi terjadi ketika ada dua benda yang eh, terapung, ya. Saya analogikan dua benda terapung. Isostasi di sini dia kan dua benda terapung itu berbeda bentuk, ya, berbeda bentuk. Yang satu berdiri ini, ya, satu itu gini. Jelas secara terapungnya dia itu terlihat mukanya itu berbeda. Karena yang tinggi ini dia kan terlihat lebih tinggi ininya, yang muncul di permukaan, sedangkan yang seperti ini dia itu hanya tipis. Pada intinya histostasi di sini dia akan menyeimbangkan kondisi yang naik di atas permukaan, dia akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Seperti contoh, eh suatu pegunungan es, suatu pegunungan es, dia itu menjulang sangat tinggi. Bahwasanya ketika dia menjulang sangat tinggi, maka permukaan bawahnya dia itu juga akan menunjang semakin dalam. Nah, eh, isostasi yang berperan di sini adalah ketika proses tersebut itu naik, proses naik untuk bisa terbentuk gunung es, ya, itu memerlukan yang namanya isostasi. Isostasi antara keseimbangan atas permukaan yang akan muncul dengan lapisan eh, dasar paling bawah. Terus bisa juga di dianalogikan seperti suatu bukit. Dia itu muncul dari permukaan. Pasti dengan lapisan bawahnya juga akan sama. Intinya dia akan menyesuaikan terkait keseimbangannya. Ketika terjadi erosi atasnya,
dan erosi tersebut terendapkan di area kaki-kaki sini, dia terdeposisi. Maka lapisan bawahnya juga akan menyesuaikan apa yang akan terjadi di atas. Pada intinya konsep isostasi di sini intinya dia itu menyeimbangkan kondisi permukaan baru yang muncul dengan lingkungannya. Seperti gunung es tadi yang saya sebutkan. Gunung yang tinggi itu memiliki lapisan dalam yang sangat dalam, sangat menonjol. Sedangkan sebaliknya, yang rendah pun juga memiliki lapisan bawah yang relatif rendah. Dan selanjutnya, ketika akan terjadi erosi di atasnya, maka lapisan bawah juga sudah siap menyesuaikan. Jadi ketika tererosi, maka lapisan bawah juga lapisannya bukan semakin dalam lagi, dia akan berkurang, naik, menyesuaikan. Jika hal tersebut terjadi, maka isostasinya dia akan menyeimbangkan dengan permukaan yang relatif rata karena dia semakin tergerus dan endapannya dia tertransport. Selain itu bisa ambil contoh eh, dari gunung es, terus dari tekanan dari es yang membeku pada suatu lapisan permukaan. Nah, isostasi yang terjadi, dia akan menyesuaikan lapisannya dengan tekanan yang ada di atasnya. Jadi semakin berat tekanan tersebut, maka lapisan permukaannya juga akan menyesuaikan dari hasil tekanan. Maka mungkin dia akan sedikit seperti lipatan. Ketika es tersebut mencair, maka yang tersisa adalah sebuah krustal. Ya. Kalau yang saya baca itu adalah krustal rebound, atau kalau lebih mudahnya dia itu meninggalkan jejak ya bekas dari hasil lelehan esnya seperti kubangan ya. Dan sejalannya waktu, hasil bekas yang ditinggalkan oleh lapisan es yang membeku, dia akan kembali lagi menyesuaikan dengan keadaan saat itu juga. Karena tidak ada tekanan, maka dia kan mengisostasikan lapisannya kembali seperti awal. Itu mengenai isostasi. Nah, semua yang terjadi, semua yang terjadi itu berkaitan dengan adanya gravitasi. Jadi, gravitasi tadi, dia itu memungkinkan terjadinya yang namanya erosi. Tidak hanya erosi saja, karena semua proses yang eh, terjadi, terutama dalam bidang yang miring, memaksa suatu benda itu keluar dari bidang tersebut untuk menuju ke pusat gravitasi bumi. Dalam artian longsor. Tapi kita tidak membahas sampai sana. Kita hanya menyebutkan, menjelaskan unsur dari gravitasi. Bahwasanya unsur gravitasi itu bisa menciptakan anomali. Anomali ini adalah nilai penyimpangannya. Ya, nilai penyimpangannya. Jadi nilai penyimpangan di sini adalah ketika gravitasi itu dalam artian permukaannya tidak merata, maka akan timbul yang namanya anomali. Anomali itu penyimpangannya. Jadi ada anomali graviti positif dan graviti negatif. Yang saya maksud dengan hubungan lapisan permukaannya. Jadi ketika anomali itu disebut positif, ketika suatu permukaan dia akan menjulang ke atas. Dan
Sebaliknya, ketika anomali tersebut negatif, maka lapisannya dia itu akan membentuk sebuah lembah atau seperti lipatan. Nah, itu. Jadi anomali gravitasi itu penyimpangan, sebuah penyimpangan dari gravitasi. Jadi untuk yang anomali gravitasi positif, dia itu bisa menunjukkan adanya konsentrasi, ya, konsentrasi material berdensitas rendah. Sedangkan yang negatif, dia itu berdensitas, oh, maaf, untuk anomali negatif dia itu berdensitas rendah, sedangkan anomali positif dia itu berdensitas tinggi. Dalam artian konsentrasi batu adanya konsentrasi batuan padat. Jadi anomali graviti juga menunjukkan mengenai konsentrasi batuan atau bisa menunjukkan karakteristik batuan yang terdapat di area tersebut. Jika dalam suatu pengukuran terdapat anomali graviti positif dan negatif tadi, itu maka bisa menjelaskan terkait kondisi permukaan atau daerah sekitarnya itu seperti apa. Em, karena munculnya anomali graviti positif dan negatif ini juga membuat eh, tidak berada di isostasi yang telah saya sebutkan karena dia tidak seimbang. Karena yang satu negatif dia ditekan ke bawah dan yang atas ini dia itu tertahankan untuk bisa menyesuaikan di graviti normalnya atau lapisan normalnya. Dia itu tertahankan. Itu mengenai anomali graviti. Terus berhubungan dengan bumi, bahwasanya pada inti bumi ya itu terjadi perputaran yang sangat cepat yang menyebabkan arus arus magnet adanya arus magnet. Jadi kenapa tiba-tiba bisa arus magnet? Karena eh, kerapatan yang ada di inti bumi itu kerapatannya yang tinggi. Dia itu menunjukkan adanya inti yang sangat padat. Jadi kerapatan inti bumi yang padat itu tersusun dari logam seperti besi, terus komposisi meteorit yang banyak mengandung besi itu bisa menjadi acuan bahwa eh, merupakan bahan bentuk bumi. Lalu seismik, mengenai seismik serta keberadaan medan magnet bumi ini itu bisa terjelaskan karena bahan pembentuk bumi yang tadi telah terhipotesa ya oleh oleh acuan bahwasanya bumi ini memiliki kerapatan pada inti yang sangat padat yang tersusun oleh besi. Jadi dia memiliki hipotesa bahwasanya itu merupakan bahan pembentuk bumi yang sehingga pada perputarannya dia itu bisa menghasilkan yang namanya medan magnet. Medan magnet di sini ada yang namanya normal untuk utara selatan atau kita bisa nyebut normal polarity. Jadi dia itu bergerak dari utara ke selatan. Tapi ada suatu kondisi tertentu yang menyebabkan mengalami reverse.
Oke, untuk reverse dari polarity, jadi magnet itu bisa berubah arah dari yang awalnya utara ke selatan menjadi sebaliknya. Itu menjadi ada suatu bukti yang dimana mengenai batuan beku yang naik uplift di permukaan. Jadi ketika batuan beku itu naik, yang bisa diambil atau dianalisis adalah rekaman magnetiknya. Jadi ketika batuan itu batuan beku itu mendingin atau dia di bawah titik, oh ya, di bawah titik suhu, titik kurinya. Jadi dia akan merekam medan magnetik. Sedangkan ketika dia berada di atas titik kuri atau dia di titik yang panas, maka titik titik yang direkam tadi akan hilang. Jadi bisa menentukan adanya terjadi reverse itu ketika dari batuan beku yang diambil sampelnya atau dilakukan analisis. Jadi ketika batuan begitu uplift, ya, dia bisa diambil sampel contoh analisisnya. Ya, terus bisa dilihat dari rekaman magnetiknya itu mengarah kemana. Itu berlaku ketika dia mendingin, maka dia dapat merekam. Tapi ketika dia itu titik suhunya naik, dia tidak bisa merekam. Atau dia tidak menyimpan lagi terkait medan magnetiknya itu bagaimana. Jadi itu mengenai magnetik. Magnetik terkait dasar dari terjadinya eh, kutub utara selatan karena rotasi di dalam inti bumi itu yang cepat yang membuat lapisan lain itu kalah cepat dengan rotasi bumi. Jadi rotasi bumi yang cepat dan kandungan yang ada di inti bumi itu menyebabkan adanya medan magnet dan ekspresi yang keluar di bumi adalah adanya kutub utara selatan. Normalnya dia berjalan dari utara ke selatan. Tapi bisa terjadi pembalikan medan magnet ketika belum tahu pasti kalau katanya informasi di pembelajaran yang saya sempat lihat video Bapak Haris dan mungkin nanti menjadi bahan diskusi yang akan saya tanyakan. Tapi untuk 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 bukti adanya pembalikan medan magnet itu bisa dilihat dari batuan beku yang naik, terus kita analisis karena batuan beku yang uplift itu dia bisa merekam ketika dalam posisi yang dingin, mendingin atau di bawah titik kurinya. Tapi ketika dia di atas titik kuri dia tidak merekam magnetiknya. Jadi dari perekaman yang batuan beku itu kita bisa mengetahui medan magnet itu di sebelah mana. Apakah akan terjadi kebalikan tidak itu bisa dilihat dari situ. Sedangkan graviti tadi ada anomali positif negatif di magnetik juga ada. Dia magnetik anomali positif negatif sama dengan gravity. Jadi uh, untuk di magnetik negatif ya itu dia itu ada kandungan
yang bisa menunjukkan kandungan ya, kandungan batuan yang tercipta atau beradaannya. Di sini tuh ada graben sama basalt dan lapisan permukaannya itu terjadi patahan, fault. Itu untuk negatif. Sedangkan positif, dia itu membentuk suatu lapisan yang horizontal. Terkadang terjadi yang namanya sama patahan dan juga lipatan. Jadi pada intinya keberadaan anomali magnetik positif dan negatif itu terkait eh, batuan yang ditunjukkan berbeda atau tidak. Maksudnya itu gini, gravity positif negatif anomali itu menunjukkan batuannya yang berbeda gitu. Dan lapisan bawah permukaannya itu cenderung mengalami lipatan kalau relatif datar horizontal dan lipatan itu untuk positif dan adanya patahan yaitu di negatif. Dan jenis batuannya juga berbeda. Kalau positif dia granit, gabbro. Kalau di negatif itu basalt dan graben. Positifnya dia granit dan gabbro. Untuk anomali magnetik dia tidak jauh beda dengan gravity anomali. Dia tidak jauh beda karena sama. Hanya saja magnetik ini sebagai pendukungnya lagi untuk menentukan dari keberadaan jenis-jenis batuan. Ya, karena setiap kandungan, setiap batuan itu memiliki kandungan yang berbeda. Anomali itu tercipta karena relasi itu dan serupa akan mengikuti dari bentuk permukaan dari anomali graviti. Terus ada yang terakhir aliran panas. Mengenai aliran panas ini semakin dalam geothermal gradient ya. Pada geothermal gradient itu semakin dalam permukaan, maka dia semakin panas dan tekanannya juga semakin tinggi. Sehingga magmatik itu bisa terjadi karena adanya antara faktor faktor antara tekanan, suhu, dan kimia, proses kimia. Di batuan beku terjadi di intrusi, sedangkan di untuk batuan beku untuk ekstrusinya dia itu biasanya metamorf, metamorf sedimen dan ekstrusi. Untuk mengenai aliran panas di kerak benua dan kerak samudra itu sama ya, sama. Ini saja yang membedakan itu asalnya. Jika benua itu dia dari peluruhan radioaktif, sedangkan samudra itu dari mantel. Oke, itu mungkin yang dapat disampaikan pada bab kali ini. Jadi awal tadi kita sudah membahas, mengenai interior ya, ilmu perabatan ya, SP, S transversal, P longitudinal. Perbedaannya menunjukkan dari bentuk permukaannya, lapisan permukaannya. Membelokkan untuk refleksi itu pemantulan ya. Jadi gelombang tercipta itu bisa karena alami buatan ya, ada alami karena dia gempa, kalau buatan dia bom. Terus mengenai ya struktur bumi secara kimia fisika tadi udah kimia dia ada.
Kimia itu apa ya tadi ya? Ada litosfer, astenosfer, mesosfer. Ya. Oh, itu fisika. Untuk kimia dia hanya keras, mantul, dan core. Terus dari ilmu perawatan gelombang tadi, ilmu perawatan tadi itu mempengaruhi karakteristik yang bisa ditemukan di bawah permukaan terkait kerak benua dan kerak samudra. Kerak samudra dia memiliki densitas paling tinggi, sehingga semakin tinggi densitas, maka dia yang menunjang. Ini untuk singgungan saja, karena tektonik nanti akan dibahas lagi pada bab keempat. Ada samudra-samudra, samudra benua, samudra, samudra benua, benua-benua. Ya, terus seismik, kecepatan seismiknya kalau di density-nya tinggi tadi, oceanic crust dia lebih cepat ya. Sedangkan di kontinen dia relatif lebih turun 6 km/s. Ketebalannya juga lebih tebal benua. Terus komposisi batuannya berbeda. Kerak samudra dia itu basalt dan gabrung. Dia itu berkaitan dengan tadi yang saya mention, maksudnya aliran panas di kerak samudra ya itu dari mantel, sedangkan kerak benua itu eh, dari peluruhan radioaktif dan menciptakan mantel. Mantel sendiri ada mantel atas dan mantel bawah. Upper mantel itu dia ada astenosfer hingga sampai lapisan muhu. Terus litosfer dia itu mencakup lapisan muhu dan kerak. Ultraviolet velocity zone dia terjadi di area astenosfer di sekitaran lapisan muhu. Lapisan muhu dia itu bisa menahan magma untuk terjebak di area muhu. Beberapa yang bisa muncul jadi gunung api. Sedangkan di bawah lapisan Moho itu banyak magma yang tertahankan, baik di lapisan Moho sendiri karena di daerah asthenosfer ya, itu terciptanya low velocity zone. Terus gelombang es menghilang di outer core karena dia itu liquid, sedangkan pada gelombang P dia itu low velocity zone tercipta kembali karena low velocity zone tadi terbentuk karena tekanan suhu atau reaksi kimia. Terus pada inti tadi sama yang sudah saya mention terkait ultra low velocity zone. Jadi pada inti gelombang P dapat menembus, sedangkan gelombang S eh, dia di outer tidak dapat menembus, di inner dia baru bisa. Terus mengenai istosasi ya keseimbangan tadi, terus gravity, anomali gravity positif negatif sama hal dengan yang magnetik, negatif anomali magnetik positif negatif dan aliran panas yang sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan untuk penjelasan mengenai ulasan di bab 2 interior bumi dan tektonik. Ya, interior bumi properti geofisika. Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.